Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wijayatun SPDI SPD dari SD Negeri Karangwidodo, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada pagi hari ini saya sudah berada di ruangan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Gumawang, Ibu Ismawati SPD SD, yang mana pada pagi hari ini saya akan melaksanakan wawancara terkait modul 3.1 tentang dilema etika dan rujukan moral. Selamat pagi Ibu Ismawati. Selamat pagi Bu Wijayatun. Bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Demikian saya juga dalam keadaan sehat Ibu. Ibu masih semangat ya Bu ya? Harus semangat. Harus semangat. Baiklah Ibu, sebelumnya saya mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu sebentar, yang mana pada pagi hari ini saya akan melaksanakan wawancara bersama Ibu mengenai dilema etika dan rujukan moral gitu ya. Yang mana kita sebagai guru atau kepala sekolah, ya mungkin ini kita terkadang harus menyelesaikan suatu masalah atau menyelesaikan kasus Ibu, jadi yang ada di sekitar kita, dan kita juga harus mengambil keputusan Ibu dengan kasus yang telah terjadi pada sekolah kita. Nah, terkait dilema etika, Ibu pernahkah Ibu sebagai kepala sekolah itu mengalami dilema etika pada sekolah yang Ibu pimpin? Tentunya sebagai kepala sekolah selama di sini pasti mengalami hal seperti ini, terutama mungkin di masalah kedisiplinan guru. Jadi ada ya Bu ya. Jadi selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di sini pernah mengalami dilema etika. Nah, kalau boleh tahu Bu, bisa Ibu sebutkan contohnya secara lengkap, mungkin masih ada lagi. Kalau di sekolah ini mungkin banyak sekali ya yang bisa alami. Masalah yang pertama untuk disiplin guru, mungkin kemudian terkait dengan siswa ataupun orang tua siswa. Namun kalau di sini yang di sekolah yang saya pimpin itu terutama untuk masalah guru saya sendiri yang sudah seharusnya ya kita ada aturan-aturan seperti ini untuk disiplin waktu masuk sekolah pagi, tapi mereka juga masih ada satu dua guru yang lalai akan hal tersebut. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi contoh dilema di sekolah Ibu itu mengenai kedisiplinan guru. Bahkan kita sebagai seorang aparatur negara, apalagi sudah bersertifikat, itu seharusnya sesuai komitmen kita ya Bu ya, bahwa kita itu menjalankan tugas itu harus tepat waktu. Jadi itu sesuai dengan janji kita. Nah, bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut Ibu? Ya, yang saya lakukan di sekolah ini guru tersebut kan tidak semuanya, ada beberapa guru. Yang pertama kepala sekolah dulu yang memberikan contoh secara langsung kita tegur. Kalau misalkan kita jam 7 harus sudah masuk sekolah, berarti jam 6.30 harus sudah standby di sini. Nah, kepala sekolah mendahului setiap hari memberikan contoh kepada guru yang terlambat. Kemudian kalau sudah kita berikan contoh, oh rupanya guru tersebut kayak kok belum nyambung, kok belum, nggak ngerti, itu untuk siapa. Akhirnya kita panggil, kita ajak ngobrol di ruangan, karena itu kan mungkin tidak semua guru hanya intern. Kita ngobrol baik-baik, kita tanya ada masalah apa, kok datanya ada terlambat, seperti itu. Kemudian guru tersebut menceritakan, guru saya ini sebenarnya hubungan ini ada urusan keluarga, saya harus begini, harus begitu, harus selesaikan. Itu. Jadi seperti itu ya. Jadi dengan cara Ibu memberikan contoh ya, kalau mereka belum masih seperti itu, tidak ada perubahan, baru kita panggil, kita bicara secara apa-apa. Kita menggali sebenarnya ada apa. Ya. Nah, kalau kejadian seperti itu, kalau kita biarkan, nanti tidak ada penyelesaian, yang mungkin nanti akan tertular dengan yang lain. Iya, nanti yang lain-lain ikut, wong itu aja terlambat, nggak apa-apa lah, saya juga tak ikut-ikutan. Nah itu untuk menghindari seperti itu, makanya kami laksanakan
saya tanya secara pribadi. Iya, iya, jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi itu merupakan paradigma jangka pendek dan paradigma jangka panjang. Jadi seperti itu. Tantangan yang dialami dalam mengambil keputusan, itu apa? Tantangan yang pernah Ibu alami dalam mengambil keputusan tadi? Oh, itu. Misalkan ketika guru itu dipanggil, kadang guru itu kan mereka kadang menerima, kadang enggak. Iya. Loh, kok ibunya apa enggak suka dengan saya? Nah itu, kadang guru itu enggak menerima dengan adanya kita panggil. Itu. Terus bagaimana caranya supaya guru ini menerima? Nah, akhirnya kita berbicara dari hati ke hati. Itu aja, kita ajak ngobrol dulu terutama. Kita nggak pernah marah dengan guru tersebut. Pokoknya kita ambil hatinya. Gitu. Terus Bu, misalkan ada masalah apa-apa kita bisa selesaikan. Kemudian oke lah, kalau misalkan untuk sekali dua kali kita kasih barang si tangkal untuk selesaikan. Enggak boleh seperti itu, karena nanti membuat guru sosial guru yang lain. Iya, benar. Tantangannya kita tantangannya ya guru itu apa ya, ketika dipanggil itu dia terus apa ya, antara mau dan enggak. Terus gimana caranya kita, ayo Bu, ngobrol-ngobrol yuk. Nah itu baru mau, kadang-kadang nggak mau. Jadi tantangannya itu ya Bu ya. Kalau kita memanggil seorang guru, dia itu bukannya langsung tuh yang siap dipanggil. Iya, masih mikir-mikir cari informasi di luar. Ada apa sebenarnya saya itu? Ada apa? Itu tantangannya ya Bu ya. Jadi pelajaran yang kita ambil dalam dilema etika ini, kita bisa menyelesaikan sebuah kasus dari permasalahan yang kita hadapi. Yang kita sebagai kepala sekolah ya, kita harus memberikan contoh yang baik, teladan yang baik. Ini demi kemajuan sekolah yang Ibu pimpin. Jadi seperti itu. Jadi kita sebagai kepala sekolah, misalnya kita harus sabar, jadi seperti itu menghadapi siswa, guru, dan orang tua siswa. Jadi seperti itu. Nah ini mengenai bujukan moral ini terkait dengan paradigma benar salah ya Bu ya, mengenai keputusan yang kita ambil itu, keputusan yang kita ambil itu sudah tepat atau belum, jadi seperti itu ya. Jadi alhamdulillah saya sudah mendapatkan ya hasil sesuai yang diharapkan dengan modul 3.1 ini mengenai dilema etika dan bujukan moral di sekolah yang Ibu pimpin. Ibu sudah menceritakan dari awal sampai akhir dengan lengkap. Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak. Ibu sudah menyempatkan waktu untuk wawancara dengan saya, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bogor Timur. Terima kasih Ibu. Selamat, saya sukses selalu. Dan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wijayatun SPDI SPD dari SD Negeri Karangwidodo, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada pagi hari ini saya sudah berada di ruangan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangbinangun, Ibu Kristiana MPDI, yang mana pada pagi hari ini saya akan mengadakan wawancara terkait modul 3.1 dilema etika dan bujukan moral. Selamat pagi Ibu Istiana. Selamat pagi Bu Wijayatun. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Iya. Nah Ibu, mohon maaf pada hari ini saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Oh, nggak apa-apa. Saya akan mengadakan wawancara ini terkait modul 3.1 Ibu. Jadi tentang dilema etika dan bujukan moral. Ya kita sebagai kepala sekolah atau kita sebagai guru ya Bu, itu pasti ada terjadi tentang dilema etika di sekolah kita. Yang mana Ibu sebagai pemimpin sekolah ini harus menyelesaikan kasus-kasus tersebut dan harus mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus tersebut ya. Nah ini terkait dengan dilema etika ini dan bujukan moral ini. Apakah Ibu pernah mengalami tentang dilema etika dan bujukan moral pada sekolah yang Ibu pimpin? Sebenarnya dalam setiap sekolah itu pasti pernah Bu menghadapi yang namanya dilema etika
etika dan pendidikan moral. Cuman kadang-kadang kita menghadapi masalah apakah masuk pendidikan etika dan pendidikan moral itu belum tahu persis apa berarti pendidikan etika yang pasti pendidikan moral. Kalau menghadapi di sekolah ini ada sebuah kasus. Ketika kita menghadapi ini, karena kami dalam setiap kenaikan kelas, kami merapat terlebih dahulu, kita bicarakan sama guru-guru terkait kenaikan siswa. Karena apa? Ada seorang siswa yang tidak pernah masuk, bisa dikatakan jarang lah masuk. Cuman kalau kita melihat dari nilainya, ya dari nilai yang mungkin banyak di bawah namun dari tiap perilaku anak tersebut dia tidak kenapa, tidak pernah melakukan pembuatan, tidak pernah yang namanya mengganggu siswanya, artinya dari tingkat spiritual dan perilaku dia memang baik. Nah itu termasuk dilema etika, Bu. Iya. Kenapa dikatakan dilema etika? Karena apa? Kalau misalkan siswa itu dinaikkan kelas, apa kata anak-anak yang rajin ke sekolah? Seperti itu termasuk kasus dilema etika juga. Dan itu kasus yang perlu dipertimbangkan. Ada namanya intuisi. Kita kembali lagi menaik insting kita kepala sekolah. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya melalui kebijakan kepala sekolah dan kebijakan dari guru. Pasti anak tersebut akan tetap dinaikkan. Ada beberapa syarat tertentu yang mungkin wali muridnya akan dipanggil dengan kemudian bahwa kalau orang tua itu memiliki syarat tersebut bahwa pada saat dia dinaikkan kelas siswa itu dia tidak mengulangi dengan cara apa, cara meskipun jalannya itu di atas KKN. Kenapa? Karena itu mengganggu ya. Mengganggu keributan atau pertanyaan dari sebagainya lagi. Kenapa sih kawan-kawan itu nggak masuk, jarang berangkat, tapi tetap naik kelas? Kok kami yang rajin sama seperti dia? Kalau misalkan sama-sama naik kelas, kami juga males kok berangkat kelas. Itu juga termasuk. Saya rasa semua sekolah itu pasti pernah mengalami. Jadi Ibu pernah mengalami dilema etika ada sekolah yang disebut itu diantaranya tadi siswa dan nilainya kurang dari KKN. Ya, yang apa? Siswa Bukan. Siswa itu mencapai KKN namun tingkat kehadiran kelasnya itu kurang. Ya, seperti itu. Jadi mengenai kehadiran kelas ya, itu selain yang terjadi itu Bu, ada lagi contohnya misalnya? Ya mungkin sama sih seperti kasus-kasus yang lain ya. Ada juga kasus itu termasuk yang dipertanyakan dilema etika atau pendidikan moral. Ya, dilema etika. Dilema etika, fokus ke dilema etika. Nah, kita menghadapi yang namanya guru-guru sendiri. Ya, kadang dikatakan guru sendiri itu pada itu tidak mesti kita mengukur ya dengan sekali. Artinya pada saat kita memberikan kebaikan, guru-guru sendiri ini terkadang maaf kita sudah menjadwalkan yang namanya jam masuk itu jam 7.15. Karena kita ada yang namanya kesepakatan antara guru dan kepala sekolah kalau berangkat ke sekolah itu minimal 15 menit sebelum pelaksanaan kegiatan. Terkadang guru sendiri ini melewati batasnya sebenarnya. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita memberi teguran yang keras? Sebenarnya tidak salah seperti itu juga termasuk. Kenapa di sekolah instansi itu tata tertib atau tata itu dibalik itu semua pasti namanya etika. Jadi seperti itu Bu, ya. Jadi itu segala cara udah Ibu berikan supaya guru itu bisa berubah. Ya. Itu nanti kalau dibiarkan akan menular ke guru yang lainnya. Menjadi penyakit. Iya, penyakit itu akan berubah. Jadi itu termasuk paradigma jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Jadi sekolah Ibu ada 2 dilema etika gitu ya. Jadi tantangan yang dialami dalam mengambil keputusan tadi gimana? Kalau kalau dalam mengambil keputusan itu tentunya kami bicarakan dan ambil jalan yang terbaik. Pun kalau itu tidak ada jalan keluar atau jalan, tentunya saya akan bertanya kepada yang senior yang lebih berpengalaman. Pun kalau misalkan tidak ada titik temu atau boleh dibuat sebagai pimpinan saya harus mengambil yang namanya insting. Nah dari situlah dari insting itulah insya Allah akan
yang kita ambil jalannya itu mudah-mudahan itu yang Jadi banyak sekali pelajaran kita ambil dari yang dengan adanya dilema etika ini. Jadi ada benar atau salah. Kadang-kadang kita tuh sebagai guru atau sebagai pemimpin itu sudah memberikan contoh yang terbaik, memberikan teladan yang terbaik. Tapi di sisi lain masih ada mereka yang disebut sesuai jati diri mereka sendiri, jadi seperti itu. Jadi usaha ibu dalam memberikan contoh teladan di sekolah yang dididik sudah luar biasa. Jadi terima kasih ibu, saya sudah merespon ibu. Ya bu, terima kasih sudah silaturahmi di sekolah kami. Iya. Mudah-mudahan sukses menjadi seorang guru yang baik, contoh untuk guru-guru yang baik. Iya, semangat ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara tentang dilema etika dengan dua kepala sekolah. Itu yang pertama tadi dari Kepala Sekolah SD Negeri 3 Gumawan, Ibu Ismawati SPD, dan wawancara yang kedua dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Karangbinangun, Ibu Istiana MPDI. Jadi demikianlah wawancara dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan modul 3.1 dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.